Kita kedapatan servis TV Uslim Polytron dengan kerusakan gambar goyang-goyang, dengan atas bawah tidak penuh, dan kadang setengah jam mati sendiri. Jangan lupa dengarkan intro berikut ini. Kali ini kita kedatangan servis TV Uslim Polytron. Sebelum kita servis, coba kita tes dulu. Bisa teman-teman lihat di layar TV-nya, gambar di atas sama di bawah kurang penuh, dan setengah jam hidup dia mati. Oke, langsung saja kita buka tutup TV-nya dengan buka baut, ditutup belakang TV ini. Setelah selesai kita bongkar, jangan lupa soket yang berada di mainboard TV ini yang menuju ke speaker, ke remote, dan untuk groundingnya jangan lupa kita lepaskan, baik pun arus AC-nya juga jangan lupa dilepaskan agar pengecekan komponen lebih mudah. Dan mesinnya ini jangan lupa dibalik seperti ini agar teman-teman mudah untuk pengecekan dan untuk memperbaiki TV ini. Sekarang kita siapkan avometer. Kabel negatifnya ini kita tempelkan di grounding seperti ini, dan untuk kabel positifnya langsung kita ukur di bagian flyback yang jalur ke IC vertikal. Ini saya jumper arus AC-nya karena kabel AC yang dari TV itu kependekan, dan langsung saya solder di bagian mainboardnya. Langsung kita tes saja untuk pengukuran tegangan di bagian IC vertikalnya. Bisa teman-teman lihat di sini, kita bisa melihat jalur yang dari flyback menuju ke IC vertikal, yaitu jalur tegangan. Dengan tegangan tertera di sini sekitar 12 volt. Bisa teman-teman lihat di sini dengan tegangan 18 volt. Ini tegangannya terlampau tinggi, dan minusnya pun minus 18 juga. Tegangan normalnya IC ini sekitar 12 volt sampai 14 volt. Kalau tegangan 18 volt ini bisa mengakibatkan IC vertikal kita cepat panas dan gambar pun bergetar. Sekarang coba kita analisa di bagian belakangnya ini. Bisa teman-teman amati untuk komponen yang bagian sini, elko tentunya, gembung. Yang terpenting, jika di bagian mainboardnya ini komponennya tidak layak untuk digunakan, silakan teman-teman ganti komponen yang lebih baru. Di sini bisa kita lihat ini komponennya sudah short, dan ini juga gembung. Dan juga untuk elko 400 volt yang bagian ini juga harus kita ganti. Setelah mengganti beberapa elko, ini adalah elko 25 volt 1000 mikrofarad, ini 2 biji di bagian IC vertikal di sini. Dan di sini juga ada yang di bagian regulator. Dan ini untuk bagian elko power supply udah setengah short. Di sini tertera 400 volt 100 mikrofarad. Ini juga penggantian elko di bagian regulator. Setelah penggantian elko teman-teman lakukan, silakan diukur di bagian B plus-nya. Kalau di sini tertera tegangannya, di sini tertera 136 volt. Berarti tegangannya masih tinggi ya. Berarti kita lihat di TV-nya ini masih kurang sempurna. Dan kita ukur di bagian vertikalnya ini masih naik sekitar 18,2 volt.
dan untuk minusnya 18,7 volt. Berarti untuk tegangan di bagian IC vertikalnya ini masih tinggi. Coba kita cek lagi. Di sini saya curiga di bagian trim pot. Langsung saja kita buka bagian trim potnya ini dengan nilai 103 atau 10 kilo ohm. Langsung saja kita ganti trim potnya ini dengan trim pot yang baru. Oke, kita solder dulu. Dan di sini soldernya harus benar-benar rapi dan tidak kena ke jalur yang lain. Dan langsung kita tes, kita colokkan, dan silakan diukur lagi untuk tegangan B plusnya. Tegangan normalnya ini sekitar 110 volt sampai 115 volt. Ini untuk tegangan B plus di bagian TV ini, sedangkan di sini sudah normal sekitar 110 dan untuk IC vertikalnya sudah normal 14 volt. Berarti untuk tegangan IC vertikalnya ini antara 12 sampai 14 volt. Dan layar TV-nya sudah sempurna dan tidak bergetar lagi. Sekarang coba kita pasang antena TV-nya. Bisa teman-teman lihat, alhamdulillah akhirnya TV-nya sudah sempurna dan tidak bergetar dan sudah normal kembali. Oke, mungkin itu saja dari Dani Project. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan komen di kolom komentar.